Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Bertemu lagi dengan Bu Anti pada pelajaran PAI. Pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi yaitu tentang hadis tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Apa itu mandiri? Mandiri adalah perilaku tidak bergantung kepada orang lain atau mengerjakan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Agama Islam telah menganjurkan kita untuk bersifat mandiri. Bahkan dalam hadis yang panjang ya, anak-anak bisa baca di buku PAI halaman 19 ya, tentang hadis mandiri. Nah, Rasulullah SAW ya, Nabi kita Muhammad SAW telah mencontohkan sikap mandiri. Siapa ketika usia 6 tahun dalam sebuah kisahnya ya, Rasulullah SAW ya, Nabi kita Muhammad SAW telah mencontohkan tentang sikap mandiri ini. Dalam kisahnya ya, ketika usia 6 tahun beliau sudah menjadi seorang anak yatim piatu ya, sehingga segala pekerjaannya dia lakukan dengan sendirinya. Kemudian bahkan di usia 6 tahun itu beliau sudah mencari nafkah sendiri. Dengan apa? Gembala kambing. Kemudian pada usia 8 tahun beliau sudah mengikut pamannya untuk berdagang. Subhanallah, itulah sikap kemandirian yang Rasulullah miliki sejak kecil sampai Rasulullah SAW dewasa. Nah, ini contoh teladan yang harus kita teladani. Apa ciri-ciri orang yang berperilaku mandiri? Berusaha mencapai sesuatu yang diinginkan. Contoh, anak-anak ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka apa usahanya anak-anak? Apa yang anak-anak lakukan? Yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, belajar lebih giat lagi agar apa yang anak-anak citakan tercapai. Lalu apalagi seorang anak ingin menjadi seorang hafiz Quran. Apa yang anak-anak lakukan? Itu dengan giat menghafal, menghafal dengan baik ya, menghafal dengan sungguh-sungguh. Kemudian apalagi anak yang berperilaku mandiri ya, dia selalu mempunyai kedisiplinan. Dia mempunyai kedisiplinan dan dia pandai untuk membagi waktu. Kapan dia harus belajar, kapan dia harus bermain, dan kapan dia harus tidur. Ya, sehingga dia tidak pernah, anak yang mandiri ya, tidak pernah tidur terlalu malam atau tidur larut malam. Lalu anak yang mandiri juga ya, ciri anak yang mandiri adalah dia tidak suka bergantung kepada orang lain. Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Selama dia bisa melakukan dengan sendirinya, maka dia akan lakukan. Ya. Kecuali kalau dia tidak bisa mengerjakan dengan sendiri, maka dia akan minta bantuan orang lain. Lalu anak yang mandiri ya, dia juga selalu bisa pandai untuk mengatur waktu. Ya. Yang kedua adalah percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya. Rasa percaya diri ini timbul bukan hanya pada orang yang punya tubuh sempurna, atau orang yang punya kecerdasan, atau orang yang punya harta yang berlimpah. Tapi rasa percaya diri ini timbul ya ketika kita merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Seperti apa orang yang percaya diri? Contoh perilaku percaya diri. Ya. Ini mengerjakan segala tugas sekolah dilakukan dengan sendiri. Dia tidak membutuhkan bantuan orang tuanya. Selama dia bisa mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh guru, maka dia kerjakan sendiri. Kemudian dia ketika diminta oleh gurunya untuk maju ke depan kelas, di depan temannya mengerjakan soal, dia berani untuk mengerjakan
di depan kelas. Lalu orang percaya diri apalagi contohnya? Ya, dia juga berani maju ke depan kelas, ya misalnya diminta untuk bercerita, ya dan sebagainya. Jadi itu tentang percaya diri. Apa tanda-tanda orang yang berperilaku atau memiliki sifat percaya diri? Yang pertama yaitu dia yakin dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Ya, kemudian dia tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Dia tenang, tidak terburu-buru, ya. Ketika mengerjakan tugas dia tidak tergesa-gesa, ya. Lalu apalagi dia juga memiliki pendirian yang kuat. Inilah contoh diantara orang yang punya sikap percaya diri. Kemudian anak-anak, ibu akan perlihatkan contoh, ya, orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik, ya, dia cacat dalam hal fisiknya, tetapi dia mampu berprestasi. Ya, kita lihat di sini, ini adalah seorang, anak-anak mungkin sudah kenal siapa ini. Ini adalah seorang hafiz Quran di Indonesia, ya, yaitu namanya Kaila. Dia mempunyai keterbatasan fisik, yaitu dengan matanya yang buta, tapi subhanallah dia menjadi penghafal Al-Quran. Bahkan dia sudah menghafal 30 juz, subhanallah. Kenapa? Ya karena dia percaya diri, walaupun dia terbatas fisiknya, matanya buta, tapi dia semangat untuk terus menghafal Al-Quran. Dia terus minta sama Allah untuk diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dia bisa menjadi penghafal Al-Quran. Tetap percaya diri. Kenapa? Karena sungguhnya Allah itu maha rahman, maha memberikan pertolongan, ya. Walaupun dia terbatas dalam sisi matanya yang buta, tapi dia berhasil bisa menghafal Al-Quran. Ini yang kita contoh, ya, dari saudara kita Kaila. Lalu apa lagi? Lalu ada seorang atlet, ya, atlet yang dia punya keterbatasan apa? Kakinya, ya. Kedua kakinya buntung, ya. Tapi dia berhasil menjadi seorang juara dalam atlet olahraga tersebut. Lalu ada lagi orang yang dia juga punya keterbatasan, ya, juga cacat, ya, tapi dia berhasil, ya, dalam lomba renang dia berhasil menjadi seorang juara. Inilah orang-orang yang punya keterbatasan fisik, ya, dia cacat dalam hal segala, tapi dia berhasil menjadi orang yang berprestasi. Kenapa? Karena dia selalu percaya diri bahwa saya bisa melakukan itu, saya bisa menjadi seorang juara, saya bisa menjadi orang berprestasi. Jadi anak-anak kita contoh, inilah contoh yang yang terbaik buat kita, ya. Allah ciptakan kita, ya, anak-anak, ya, diciptakan dengan tubuh yang sempurna, ya, mata yang dapat melihat, dua tangan yang lengkap, kaki yang lengkap bisa berjalan. Nah, kita harus terus untuk terus menjadi orang yang berprestasi, menjadi orang-orang yang terbaik, ya, buat agama, ya, buat Islam, buat orang tua, ya, dan buat semua. Itu, ya, anak-anak yang patut kita teladani dari mereka. Yang ketiga, yang ketiga adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab ini, ya, ada beberapa macam tanggung jawab. Di antaranya adalah tanggung jawab pada Allah. Nah, inilah tanggung jawab yang utama kita sebagai manusia. Apa tanggung jawab kita pada Allah? Yaitu beribadah kepadanya, menyembah Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ini tanggung jawab kita kepada Allah, ya. Yang kedua, tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, kalau kita sebagai pelajar, apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, ya, agar cita-cita, apa yang kita cita-citakan tercapai.
Yang ketiga, tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab kepada kedua orang tua. Apa tugas kita kepada orang tua? Tanggung jawab kita kepada orang tua ya, yaitu kita mentaatinya, menghormatinya. Ya, jangan sampai kita menjadi anak yang membantah orang tua, ya, melawan kepada kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik, kalau menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Lalu apa ciri-ciri orang berperilaku tanggung jawab atau mempunyai sifat tanggung jawab? Yang pertama adalah dia mempunyai sikap menepati janji, ya, selalu menepati janji, disiplin, ya, tidak merasa takut dan selalu melakukan apa yang dia ucapkan, dan juga dia mengakui dan meminta maaf jika dia bersalah. Jadi dia tidak malu, ya, untuk meminta maaf apabila dia melakukan kesalahan. Nah, lalu bagaimana kita menumbuhkan sikap tanggung jawab? Yang pertama, kita selalu menjaga ucapan, menjaga perbuatan, agar apa yang kita ucapkan dan perbuatan, ya, harus jangan sampai kita salah dalam berucap dan dalam berbuat. Lalu kemudian kita menjauhi sifat pemalas. Orang yang bertanggung jawab, ya, anak-anak yang memiliki sikap tanggung jawab, dia tidak akan memiliki sifat pemalas, ya. Dan ketiga, dia selalu melakukan sesuatu dengan ikhlas. Dia selalu melakukan segala sesuatu dilakukannya dengan keikhlasan. Jadi itulah anak-anak, ya, materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, ya, yaitu tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan juga tanggung jawab. Mudah-mudahan anak-anak dapat mendengarkannya dengan baik, ya, dan dapat memahaminya, ya, dengan sebaik-baiknya. Ibu akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.